Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Selasa tanggal 20 bulan Muharram tahun 1442 Hijriah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, ulama besar kaum muslimin, yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mempelajari surat Al-Baqarah ayat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qultum, dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Bani Israel, ingatlah
ketika kalian berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, wahai Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid." Sekali-kali kita tidak sabar dengan satu jenis makanan saja. Lihatlah manusia apabila sudah rakus dengan dunia, mereka tidak pernah puas. Diberi apapun tidak cukup. Diberi apapun tidak sabar, tidak qanaah. Seperti Bani Israel dan semua orang yang tujuannya hanya mencari kesenangan, tidak akan puas, tidak akan sabar, tidak akan qanaah, tidak pula bersyukur. Kemudian lanjutan ayat, fad'u lana rabbak. Lihatlah su'ul adab, adab yang buruk. Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, fad'u lana, doakan untuk kami, rabbak, kepada Rabbmu. Bani Israel tidak berkata, wahai Musa, berdoalah untuk kami kepada Rabb kami. Jadi seakan-akan Bani Israel mengatakan demikian tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan su'ul adab, adab yang tidak baik dari Bani Israel. Yukhrij lana mimma tunbitul ardu. Berdoalah untuk kami kepada Rabbmu supaya ia mengeluarkan tanaman-tanaman atau hasil-hasil bumi, min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan hasil pertanian, hasil tanaman-tanaman sayuran, min baqliha, yaitu sayur, wa kithaiha, yaitu mentimun, wa fumiha, demikian pula bawang putih, wa adasiha, kacang adas, wa basaliha, demikian pula bawang merah. Mereka minta makanan yang umum, yang semua negeri ada makanan tersebut, yaitu sayur mayur, timun, kacang adas, bawang putih, bawang merah. Ini ada di semua tempat. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka makanan yang paling lezat yang Allah berikan kepada manusia. Maka Nabi Musa berkata, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Nabi Musa alaihissalam berkata, wahai Bani Israel, apakah kalian mencari pengganti yang lebih buruk sebagai pengganti yang lebih baik? Apakah kalian meminta ganti sesuatu yang biasa sebagai pengganti sesuatu yang sangat istimewa? Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Maka turunlah ke setiap tempat manapun, maka kalian akan menjumpai apa yang kalian minta. Wa duribat alaihimud dillah, dan Bani Israel ditimpa kehinaan, wal maskanah, demikian pula kehinaan di dalam hati mereka. Duribat alaihimud dillah,
Mereka ditimpa kehinaan, yaitu di dalam jasad mereka, kelihatan mereka sangat terhina. Wal maskana, dan kemiskinan, yaitu miskin hati, fakir. Hatinya tidak pernah cukup, tidak pernah puas. Wa ba'u bi ghadabin minallah, dan mereka kembali dengan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum, yang demikian itu karena mereka kanu yakfuruna bi ayatillah, mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq, mereka juga membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, dan tidak ada alasan apapun membunuh seorang nabi. Dzalika bima asaw, yang demikian itu karena kemaksiatan mereka. Wa kanu ya'tadun, dan mereka adalah kaum yang melampaui batas. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mempelajari tafsir ayat yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang bermanfaat, dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah, penulis berkata, ai wadkuru, ingatlah wahai Bani Israel, idh qultum, ketika kalian berkata, li Musa, kepada Nabi Musa alaihi salam, ala wajhit tamallul li ni'amillah, yaitu kalian berkata sebagai bentuk bosan, merasa bosan dari nikmat-nikmat Allah. Wal ihtiqari laha, dan kalian merendahkan, meremehkan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kalian. Kalian berkata, lan nasbira ala ta'amin wahid. Wahai Musa, sesungguhnya kami tidak sabar dengan satu jenis makanan saja. Ai min jinsit ta'am, ai jinsun minat ta'am, yaitu jenis dari makanan. Wa in kana kama taqaddam anwa'an, walaupun sudah dijelaskan pada ayat sebelumnya bahwasannya makanan yang Allah berikan kepada Bani Israel bukan satu jenis, ia satu jenis tetapi bermacam-macam. Apa saja? Al-man, al-man yang Allah berikan kepada Bani Israel. Al-man, apa artinya al-man? Roti, khubus. Juga diartikan apa kemarin? Zanjabil, minuman yang sangat lezat, yaitu jahe. Demikian pula diartikan al-asal, madu. Demikian pula diartikan al-kama'ah, jamur, yaitu jamur padang pasir yang sangat lezat rasanya. Demikian pula diartikan somgho, puding. Diartikan lagi sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir, as-salj, asaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Salju, es yang lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Berarti apa itu? Es krim. Jadi semuanya ada. Jelas ya? Kemudian dikasih salwa. Apa artinya salwa? Burung, daging burung puyuh yang sangat lezat. Ini tidak perlu bekerja, tidak perlu bercocok tanam, setiap pagi datang, setiap hari datang, selalu fresh, selalu segar. Itu pun mereka mengatakan kami tidak sabar. Demikian, perhatikan.
Ini menunjukkan siapa yang tujuannya duniawi tidak akan puas. Jadi siapa yang tujuan dari cita-citanya hanya untuk dunia, maka ia tidak akan puas. Karena dunia itu tidak akan memberikan kepuasan. Lain kalau orang yang tujuan hidupnya akhirat, diberi apa-apa, diberi tempe, tahu, qanaah, biasa saja, bersyukur, merasa rasa ini sangat lezat. Kenapa? Bukan karena lezatnya makanan, tapi lezatnya qanaah, syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya demikian kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia itu kalau sudah didapatkan biasa saja. Jadi orang yang dulu belum punya mobil terbayang mimpi, seakan-akan kalau sudah punya mobil sangat nikmat rasanya. Kalau sudah naik mobil ya gitu-gitu saja. Malah capek naik mobil itu, macet, enak jalan kaki. Belum naik pesawat terbayang gimana naik pesawat. Lihat anak-anak kecil itu kepingin naik pesawat, seakan-akan kalau sudah naik pesawat di atas segala-galanya. Kalau sudah naik pesawat biasa-biasa saja. Itu kenikmatan dunia, kenikmatan yang biasa saja, kenikmatan yang tidak terhingga, yang tidak membosankan adalah kenikmatan akhirat. Tidak ada yang bosan kenikmatan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yabghuna anha hiwala. Di akhirat mereka tidak pernah bosan, tidak pernah meminta pengganti. Karena kenikmatan dunia itu membosankan. Kemudian kita lanjutkan. Bani Israel berkata, fad'u lana rabbak, wahai Musa, doakan untuk kami kepada Tuhanmu. Ini adalah ucapan yang tidak adab. Ini adalah ucapan yang kurang ajar. Seharusnya mereka berkata, ya Musa, ud'u lana rabbana. Wahai Musa, berdoalah kepada Allah Rabb kami. Ini menunjukkan membutuhkan. Rabb kami membutuhkannya. Wahai Musa, berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu. Seakan-akan mereka tidak butuh, tidak membutuhkan, tidak memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha. Berdoalah kepada Rabbmu untuk kami supaya mengeluarkan tanaman-tanaman yang ditumbuhkan oleh bumi, min baqliha, yaitu sayur-sayuran, ay nabatiha alladzi laisa bisyajarin yaqumu ala saqihi, yaitu tanaman sayuran yang laisa bisyajarin yaqumu ala saqihi, yang tidak ada apa itu batangnya, yaitu seperti sayur mayur. Wa kithaiha wa huwal khiyar. Demikian pula berdoalah supaya Tuhanmu memberikan kepada kami al-khiyar, timun. Wa fumiha. Demikian pula aithum. Berdoalah agar Allah menumbuhkan, mengeluarkan untuk kami bawang putih, wal adas, wal basal ma'ruf. Demikian pula kacang adas, wal basal ma'ruf. Basal, bawang merah itu umum diketahui. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya orang itu dimanapun berada ingat makanan nenek moyangnya. Benar atau tidak? Jadi dimanapun kita berada, kita di luar negeri sekalipun, jadi kita sudah berada di luar negeri, yang kita ingat kalau dapat tempe, dapat tahu, masya Allah istimewa sekali. Padahal itu tahu dan tempe di sini biasa. Jadi coba di Arab sana, tahu tempe itu sangat istimewa. Kenapa Bani Israel meminta bawang putih, minta timun, minta dan itu seterusnya? Karena mereka, nenek moyang mereka itu petani. Mereka rindu dengan makanan nenek moyang, rindu dengan makanan
ayah dan ibu mereka yang mereka makan di saat kecil. Ini maksudnya. Qala lahum Musa, Nabi Musa alaihissalam berkata pada mereka, atastabdiluna alladhi huwa adna, apakah kalian minta permintaan yang rendah, wa huwal at'imal madhkurah, yaitu makanan-makanan yang telah disebutkan, billadhi huwa khair, sebagai pengganti makanan yang sangat bagus, yang sangat lezat, wa huwal mannu wassalwa, yaitu al-mannu wassalwa, yaitu makanan yang datang sendiri, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu dimasak, tidak perlu bekerja, tidak perlu bercocok tanam, tidak perlu berburu, langsung datang makanan yang sangat lezat. Fahada ghairu laiqin bikum, ini tidak layak bagi kalian. Fa inna hadhil at'imah allati talabtum, sesungguhnya makanan-makanan yang kalian minta, ayyu misrin habattumu wajadtumuha, negeri manapun kalian singgah kalian menjumpai bawang putih, kalian menjumpai timun, kalian menjumpai sayur mayur dan seterusnya. Wa amma ta'amukum alladzi mannallahu bihi 'alaikum fa huwa khairul at'imah wa asyrafuha, adapun makanan yang Allah turunkan pada kalian, Allah berikan pada kalian, itu adalah makanan yang terbaik, makanan yang paling mulia, yaitu makanan yang dijelaskan raja pun tidak bisa mendapatkan makanan seperti itu. Turun orang-orang yang kaya, orang-orang bangsawan belum tentu bisa mendapatkan seperti itu, yaitu setiap hari turun daging, disediakan bagi mereka daging burung yang sangat lezat, disediakan bagi mereka puding dan macam-macamnya, tidak bisa dibayangkan. Itu adalah kenikmatan dan makanan yang sangat lezat. Fa kaifa tatlubuna bihi badala, bagaimana mungkin kalian minta pengganti makanan tersebut? Itu makanan yang istimewa, kok kalian tidak mau, kok meminta bawang, kok minta sayur dan seterusnya. Walamma kana alladhi jara minhum fihi akbaru dalilin ala qillati sabrihim, ketika yang terjadi pada diri mereka selalu minta ganti, selalu protes, selalu kepingin ini dan seterusnya, ini menunjukkan sedikitnya rasa sabar mereka. Wahtiqarihim li awamirillah wa ni'amih, dan ini menunjukkan mereka meremehkan perintah-perintah Allah dan merendahkan kenikmatan-kenikmatan Allah. Jazahum min jinsi amalihim, maka Allah Subhanahu wa taala membalas sesuai dengan perbuatan mereka. Faqala, maka Allah berfirman, wa duribat alaihimudillah, mereka ditimpa kehinaan. Salah satu arti kehinaan artinya mereka sangat takut, penakut sekali Bani Israel itu. Maka tentara Zionis itu sangat penakut. Katanya pasukan Israel itu adalah pasukan yang paling elit di dunia. Iya, senjatanya paling canggih, tetapi mereka paling takut, sangat takut sekali. Sehingga naik tank pakai pampers karena khawatir nanti kalau keluar dilempar orang Palestina. Pakai apa? Pakai batu. Palestina tidak bawa apa-apa, bawa batu saja. Sedangkan pasukan Zionis, pasukan yang paling elit katanya di dunia ini, mereka itu penakut. Mendengar suara bom dari Palestina, padahal bomnya Palestina itu rakitan seperti mercon saja, ketakutan sekali. Ada orang yang naik mobil begitu cepat, takut. Demikian orang-orang Syiah, karena Syiah adalah pengikutnya Yahudi. Penakut sekali orang Syiah itu, sangat penakut. Ini Allah berfirman kepada mereka, wa duribat alaihimudillah, mereka ditimpa kehinaan.
allati tusyahadu ala dhahri abdanihim, yang dilihat disaksikan dari badan mereka. Itu mereka pengecut, mereka penakut. Wal maskanah, dan mereka ditimpa kemiskinan biqulubihim, yaitu miskin hati. Hatinya tidak pernah kaya, tidak pernah puas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal ghina bi kathratil ard. Kaya itu bukan banyaknya harta, bukan banyaknya barang, bukan banyaknya kendaraan, walakinnal ghina ghina nafs, tapi kaya itu kaya hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irda bima qasamahu Allahu lak, ridailah apa yang Allah berikan kepadamu, takun aghnan nas, kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Jadi mereka ditimpa kemiskinan, bisa jadi uangnya banyak tetapi selalu merasa miskin, selalu merasa kekurangan karena tidak ada puas-puasnya, karena mereka tidak memiliki kesabaran, tidak punya qanaah, dan tidak punya rasa syukur. Falam takun anfusuhum azizah, jiwa-jiwa mereka bukanlah jiwa orang yang azizah, orang yang memiliki kemuliaan. Wala lahum himamun aliyah, mereka tidak memiliki cita-cita tinggi. Cita-cita kok kepingin bawang putih, cita-cita tinggi. Wala lahum himamun aliyah, mereka tidak memiliki cita-cita tinggi. Ini menunjukkan faedah bahwasanya orang yang tujuan hidupnya dunia, mereka cita-cita mereka itu rendah. Seperti Bani Israel, cita-cita mereka supaya mendapatkan bawang putih. Ada orang cita-cita semacam itu. Cita-citanya minta bawang putih, minta bawang merah, minta timun, minta apa lagi dan sejenisnya. Bisa jadi kalau di tempat kita minta kubis dan yang lainnya. Ini cita-citanya Bani Israel. Bal anfusu mahinah, bahkan jiwa mereka adalah jiwa yang terhina. Wahimamuhum ardaul himam, cita-cita mereka adalah cita-cita yang paling rendah. Waba'u bighadabin minallah, dan mereka pun kembali dengan membawa murka dari Allah. Ailam takun ghanimatuhum allati raja'u biha wafazu illa an raja'u bisakhatihi alaihim. Artinya bukanlah ghanimah yang mereka dapatkan. Jadi bukanlah ghanimah yang mereka bawa pulang. Jadi mereka pulang bawa ghanimah bukan, kecuali mereka mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Fa bi'sal ghanimatuhum, maka seburuk-buruk ghanimah adalah ghanimahnya mereka, yaitu mereka mendapatkan murka dari Allah. Wa bi'sal halatuhum, dan seburuk-buruk keadaan adalah keadaan mereka. Dzalika alladzi istahaqqu bihi ghadabah, yang demikian itu yaitu mereka layak mendapatkan murka dari Allah. Bi annahum, karena mereka yakfuruna bi ayatillah, kufur dengan ayat-ayat Allah, ad-dala alal haqq al-muwaddihati lahum, padahal ayat-ayat Allah itu jelas yang menerangkan kebenaran bagi mereka. Falamma kafaru biha aqabahum bighadabihi alaihim, ketika mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah, maka Allah menghukum mereka dengan murka kepada mereka. Wa bima kanu yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq, dan karena mereka membunuh para nabi dan para rasul tanpa alasan yang benar. Wa qauluhu bighairil haqq, firman Allah bighairil haqq ziyadatu syanaah, sebagai tambahan buruknya perbuatan mereka. Wa illa faminal ma'lum, sebagaimana yang telah diketahui, anna qatlan nabiyyin la yakunu bihaq, membunuh para nabi tidak mungkin dengan alasan yang benar.
li'alla yudhanna jahluhum wa adamu ilmihim, supaya tidak diperkirakan mereka membunuh karena tidak tahu, dan mereka membunuh karena mereka bodoh dalam hal ini. Mereka tahu ini nabi, mereka tahu itu rasul, namun tatkala fatwa para nabi dan para rasul tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka Bani Israel membunuh para nabi dan para rasul. Dzalika bima asau, yang demikian itu bi an irtakabu ma'asi Allah, karena mereka selalu bermaksiat kepada Allah. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas ala ibadillah, kepada hamba-hamba Allah. Fa innal ma'asiyah yajurru ba'daha ba'dan, maksiat itu menarik satu ke maksiat yang lain. Jadi setelah maksiat satu, maksiat berikutnya, setelah maksiat berikutnya, maksiat lagi. Jadi maksiat itu menarik sehingga seseorang bertumpuk maksiatnya. Fal ghaflatu yansha'u anha dzanbus shaghir, kelalaian itu dimulai dari dosa kecil. Tsumma yansha'u anhu dzanbul kabir, dari dosa kecil tumbuh dosa yang besar. Dari dosa besar, tsumma yansha'u anha anwa'ul bid'ah wal kufur wa ghairu dzalika, dari dosa besar kemudian tumbuh bid'ah sesat dan kekufuran dan yang lainnya. Fanas'alullahal afiyah min kulli bala, maka kita berdoa kepada Allah dari minta keselamatan dari semua musibah. Wa'lam, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, wa'lam, ketahuilah, annal khitaba fi hadhil ayah li ummati Bani Israel. Khitab, maksud ayat ini, tujuan disampaikan ayat ini kepada umat Bani Israel alladzina kanu maujudina waqta nuzulil Quran, yaitu kepada Bani Israel yang ada di Madinah di waktu diturunkannya Al-Quran. Wa hadhil af'alul madhkurah khutibu biha wa hiya fi'lu aslafihim, dan perbuatan-perbuatan yang disebutkan, yang mereka dipanggil dengannya adalah perbuatan nenek moyang mereka. Wa nusibat lahum, dan perbuatan ini dinisbatkan kepada mereka li fawaida adidah, karena banyak faedah-faedahnya. Minha, diantaranya, annahum kanu yamtadihuna wa yuzakkuna anfusahum. Yang pertama, Bani Israel itu ngaku, dan sampai sekarang Bani Israel itu ngaku menjadi hamba Allah yang paling mulia, Sya'bullahi al-Mukhtar. Jadi mereka menganggap mereka itu golongan kabilahnya Allah, yang dipilih Allah. Mereka mensucikan diri mereka. Wa yaz'umuna fadlahum, mereka mengakui kemuliaan mereka ala Muhammadin wa man amana bih. Jadi mereka menganggap, mereka meyakini bahwasanya Bani Israel itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Fabayyanallahu min ahwali salafihim, Allah menyebutkan, menjelaskan kepada mereka keadaan nenek moyang mereka, yaitu Bani Israel, allati qad taqarrarat indahum, yang telah tertancap bagi mereka. Mereka punya keyakinan, ma yubayyinu bihi likulli wahidin minhum annahum laisu min ahli sabr wa makarimil akhlaq wa ma'alil a'mal. Jadi mereka tahu bahwasannya nenek moyang mereka bukan orang yang sabar, bukanlah orang yang berakhlak mulia, bukanlah orang yang amalnya itu berlomba-lomba mengerjakan amal soleh. Fa idza kanat hadhihi halatu salafihim, apabila ini kondisi nenek moyang mereka, salaf mereka, orang yang terdahulu dari mereka, ma'a annal madinnata annahum awla wa arfa'u halatin min ba'dihim, padahal kita memperkirakan
namanya nenek moyang itu lebih baik daripada orang yang setelah mereka. Fa kaifa dhannu bil mukhatabin. Lalu bagaimana dengan kondisi Bani Israel yang mereka dipanggil, yang ada di Madinah dipanggil dengan ayat-ayat Al-Qur'an? Artinya apa? Apabila nenek moyang itu tidak baik, apalagi anak keturunan apa? Mereka. Dan Bani Israel sendiri meyakini bahwasannya generasi yang terbaik adalah sahabatnya Nabi Musa alaihissalam. Lalu lihatlah, inilah nenek moyang kalian, inilah sahabatnya Nabi Musa alaihissalam. Cita-cita mereka minta bawang putih. Cita-cita mereka minta apa? Minta bawang merah. Ini cita-cita nenek moyangnya Bani Israel. Itu ngaku-ngaku menjadi orang yang terbaik. Wa minha anna nikmatallahi 'alal mutaqaddimin nikmatun wasilatun ilal mutaakhirin. Dari ayat ini terdapat pelajaran kenikmatan Allah yang diberikan kepada nenek moyang adalah nikmat kepada generasi setelahnya. Wan nikmatu 'alal aba nikmatun 'alal abna. Kenikmatan kepada orang tua adalah kenikmatan kepada anak. Fa khutibu biha li'annaha ni'amun tashmaluhum wa ta'ummuhum. Mereka dipanggil, yaitu Bani Israel, yaitu anak keturunannya dipanggil di ayat ini karena nikmat tersebut mencakup mereka. Wa minha annal khitaba lahum bi af'ali ghairihim. Khitab panggilan ayat ini untuk mereka dengan perbuatan orang-orang selain mereka. Mimma yadullu, ini menunjukkan ala annal ummata al mujtami'ata ala dinin tatakafal wa tatasa'ad ala masalihiha. Jadi umat itu dipanggil dengan perbuatan yang lainnya menunjukkan bahwasanya umat itu bersatu. Maka hendaklah mereka saling gotong royong, saling membantu untuk maslahat mereka. Hatta ka'anna mutaqaddimahum wa mutaakhirahum fi waqtin wahid. Seakan-akan generasi yang pertama dan generasi yang terakhir berada di dalam satu waktu. Wa ka'annal haditha min ba'dihim hadithun minal jami'. Seakan-akan kejadian yang menimpa sebagian mereka menimpa semua umat. Li'anna ma ya'malu ba'duhum minal khair. Dan karena apabila sebagian umat melakukan kebaikan, ya'udu bimaslahatil jami', maslahatnya mencakup semua umat. Wa ma ya'maluhu minasyarr, dan apabila sebagian umat melakukan keburukan, ya'udu bidararil jami', maka keburukannya menimpa semua umat. Wa minha, dan di antara pelajaran yang diambil, anna af'alahum aktsaruha lam yungkiruha. Jadi perbuatan Bani Israel yang mengingkari ayat-ayat Allah, maksiat dan seterusnya, kebanyakan tidak diingkari. Waradi bil maksiyah syarikun lil asi. Dan orang yang ridha dengan maksiat seperti dia ikut bermaksiat. Ila ghairi dzalika minal hikam, dan faedah-faedah dan hikmah-hikmah yang lain allati la ya'lamuha illallah, yang tidak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Dari ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Yang pertama, fihi su'u adabi Bani Israel ma'allahi wa rasulih. Dari ayat ini terdapat pelajaran kurang ajarnya Bani Israel kepada Allah dan kepada nabinya. Jadi Bani Israel adalah kaum yang tidak punya adab kepada nabinya dan bahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran
fihi masyru'iyatu at-tawassul bi du'a'is sholihin. Disyariatkan tawassul dengan doa orang-orang yang soleh. Syaratnya mereka masih hidup dan hadir. Disyariatkan tawassul dengan doa orang-orang yang soleh. Syaratnya orang yang soleh masih hidup, kemudian mereka apa? Hadir. Kemudian pelajaran berikutnya fihi wujubu idharil faqr inda doa. Wajib menampakkan kefakiran ketika berdoa. Wajib menampakkan kefakiran ketika berdoa. Demikian adab berdoa. Adapun Bani Israel minta kepada Allah seakan-akan mereka tidak membutuhkan. Ini adalah adab yang sangat tercela ketika berdoa. Kemudian pelajaran berikutnya fihi dzammu kufrin nikmah, celaan bagi orang yang kufur nikmat. Maka lihatlah Bani Israel mendapatkan kenikmatan yang sangat sempurna, namun mereka kufur kepada Allah atas nikmat tersebut. Fihi al-hathu 'alal qanaah, anjuran untuk qanaah. Jadi orang yang qanaah, jadi makan apapun terasa lezat. Makan apapun mereka bahagia, senyum. Rezekinya berapapun mereka puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mereka bahagia. Maka orang yang semacam tersebut mereka akan merasakan bahagianya dunia dan bahagia di akhirat. Adapun Bani Israel, orang yang tidak pernah puas, diberi ini, dikabulkan permintaannya, tidak puas, tidak sabar. Ini adalah perbuatan yang sangat tercela. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi man kana hammuhud dunya ja'alahu Allahul faqra baina yadayhi, baina ainaihi. Siapa yang tujuannya dunia, Allah jadikan kefakiran ada di depan matanya. Jadi batuknya distempel fakir. Jelas ya? Siapa yang tujuannya dunia, keningnya itu distempel apa stempelnya? Fakir. Ja'alallahul faqra baina ainaihi. Yaitu keningnya, di antara keningnya distempel fakir. Dapat apapun, dapat punya apapun, tetap merasa fakir. Demikian orang yang cita-citanya duniawi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, ja'alahu Allahul faqra baina ainaihi." Siapa yang cita-citanya dunia, Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya, yaitu dia ditulis fakir, kasih stempel fakir di depan matanya. Walam ta'tihi dunya illa ma kutibalahu, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang ditakdirkan. Dapat apapun tetap kurang, tamak, rakus, tidak pernah puas karena cita-citanya dunia. Lanjutan hadis, wa man kanatil akhiratu hammahu, siapa yang akhirat tujuannya, ja'alahu Allahul ghina, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan hatinya fi qalbihi, hatinya kaya hati, puas, dapat rezeki apapun bahagia, tidak mencontoh ini, tidak membandingkan dengan ini. Kalau yang dibandingkan itu artis, ya sampai kapanpun jenengan tetap apa? Munting. Yang dicontoh artis. Sedang artis sendiri antara satu dan yang lain saling munting mereka juga. Karena mereka hidup untuk gaya, bukan hidup untuk menikmati hidup. Mereka hidupnya itu untuk pamer. Lihat tas mereka itu berapa harganya? Mereknya apa? Hah? Hermes. Hermes ini berapa ini? 3M. Ini tas saja nanti nak dikrokoti
tikus gimana? Buat naruh HP saja harganya 3 miliar. Buat bangun masjid 3 miliar. Bangun sekolah. Ja'alahul faqra. Allah menjadikan kefakiran. Siapa yang tujuan hidupnya akhirat, Allah jadikan kaya hatinya. Wa atathu dunya, datang dunia kepadanya, wahya rahimah. Dia tidak butuh padahnya. Dia tidak terlalu memerlukan, dunia datang terus menerus. Allah memberi rezeki dari jalur yang tidak dia duga-duga. Demikian, maka perbaiki hati kita, perbaiki cita-cita kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia itu cita-cita kami terbesar. Janganlah engkau jadikan dunia puncak tujuan ilmu kami. Tujuan ilmunya, puncaknya adalah untuk dunia. Ini adalah cita-cita yang rendah. Wal iyadu billah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi bayanu safahati Bani Israel. Keterangan tentang bodohnya Bani Israel. Ada orang yang bodoh, orang yang tidak punya akal, karena mereka cita-citanya minta bawang dan seterusnya. Fihi dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran. Fihi annan ni'amah ad-dunyawiyah, bahwasanya kenikmatan duniawiyah tumallu, bosan. Jadi orang itu akan merasa bosan. Jadi nikmat apapun mencarinya susah payah, tapi kalau sudah didapatkan bosan. Ini nikmat dunia. Bi khilafi ni'amil akhirah, beda dengan kenikmatan akhirat. Jadi orang tidak akan bosan. Maka Allah Ta'ala berfirman, innal ladina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha. Mereka kekal di surga firdaus, la yabghuna anha hiwala. Mereka tidak ingin pengganti, karena mereka bahagia terus menerus, puas, tidak ada bosannya. Lain dengan kenikmatan dunia, karena dunia ini tempat sementara, membosankan. Kenikmatan dunia itu membosankan. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, fihi al-hathu ala uluwil himmah, anjuran untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Maka kepada para penuntut ilmu hendaklah punya cita-cita tinggi. Sampaikan Al-Quran, punya cita-cita, ya Allah mudahkan kita menyampaikan Al-Quran seluruhnya, bukan 1 juz 2 juz. Mudahkan ya Allah faham Al-Quran seluruhnya. Ini uluwul himmah, cita-cita yang tinggi. Hafal Al-Quran, hafal hadis, faham, disampaikan, cita-cita yang tinggi. Jangan cita-cita itu rendah. Jadi cita-cita yang tinggi adalah cita-cita membela agama Allah, membela Al-Quran, membela sunnah. Cita-cita yang tinggi adalah mencari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi dhammu ala ashabi di'afil himam, celaan bagi orang-orang yang cita-citanya rendah. Cita-cita rendah, tidak punya tujuan hidupnya, biasa-biasa saja. Jadi mereka hanya memikirkan bagaimana makan, minum, bagaimana caranya dapat bawang putih, dapat bawang merah. Lah kalau sudah dapat bawang putih mau apa? Dimut gitu. Itu cita-citanya orang yang rendah. Cita-citanya apa? Bani Israel wal iyadu billah. Semua tujuan duniawi,
Semua tujuan duniawi adalah cita-cita yang rendah. Waliyadzubillah. Dari ayat ini terdapat pelajaran min tabiatil insan. Min tabiatil insan. Ini termasuk fitrah. Min tabiatil insan asyauqu ila ta'ami abaihim. Termasuk fitrah manusia. Fitrah manusia rindu dengan makanan keluarga mereka. Rindu. Jadi siapa yang pernah merasakan hidup di luar negeri tahu. Jadi kalau di Indonesia makannya tahu tempe, kemudian ke Arab di sana makannya kambing terus. Kemudian kalau ada tempe ini adalah sesuatu yang sangat istimewa dan mahal di sana. Kalau di Bahrain tempe ini, akhirnya kita cerita tempe akhirnya. Tahu 6 kotak itu harganya sekitar 35.000. Itu dulu ya, enggak tahu sekarang. 1 kotak saja. Jadi kecil, irisannya kecil-kecil 35.000. Sekarang tahu berapa Pak Fatoni? Tahu piro regane? Tahu 5.000. 5.000 dapat berapa? Nah iya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal ma'siyata yajurru ba'daha ba'dah. Maksiat itu menyeret satu dan yang lainnya. Awalnya kufur nikmat. Dari kufur nikmat menyeret kepada maksiat. Dari maksiat menyeret kepada kesesatan, kemudian menyeret kepada kekufuran dan seterusnya. Jadi jangan diremehkan. Kufur nikmat itu bahaya sekali. Awalnya kufur nikmat, kemudian maksiat, kemudian sesat, kemudian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dijelaskan oleh panjang lebar oleh Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi isbatu sifatil ghadab lillah, mengimani sifat ghadab. Jadi Allah itu murka kepada orang-orang yang bermaksiat, kepada orang-orang yang kufur, kepada orang-orang yang memerangi para nabi dan para rasul. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi salahul aba salahun lil abna. Apabila orang tua itu baik, anak keturunannya insyaallah apa? Baik. Ini umum, kaidah umum. Orang tua itu apabila baik, orang tua baik, jadi anak-anak keturunannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata orang Indonesia bagaimana? Buah yang jatuh tidak jauh dari apa? Pohonnya. Ya kalau nenek moyangnya tidak sabar, nenek moyangnya seperti itu, ya anak keturunannya sama. Jadi kalau kita ingin anak yang baik, anak yang bersyukur, anak yang soleha, anak yang soleh, ya kita harus menjadi orang yang soleh. Seperti itu. Jadi harus diperbaiki. Jadi anaknya saja yang disuruh soleh, dianya tidak soleh, terus bagaimana? Ini mustahil. Ini perbuatan ini hukum sunnatullah mustahil. Jadi kalau ingin anak baik, orang tua harus menjadi orang tua yang baik. Maka demikian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sa'id ibnul Musayyab memperbanyak salat malam. Kemudian ditanya, kenapa engkau perbanyak salat malam? Maka Sa'id menjawab, agar Allah, inni as'alullaha an yahfadha dzurriyyati. Aku meminta agar Allah menjaga anak keturunanku. Maka di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana abuhuma salihah. Anak apa orang tua
anak yatim ini ayahnya adalah orang yang soleh, maka Allah menjaga anak dengan kesolehan orang tuanya. Maka lihatlah Bani Israel, ketika nenek moyangnya seperti itu, maka anak keturunannya apalagi. Jadi kalau nenek moyangnya baik, anaknya dijaga oleh Allah. Kalau nenek moyangnya tidak baik, apalagi anak keturunannya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi syarrun nas man qatalal anbiya wa qatalahu nabiyyun. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang membunuh nabi atau dibunuh nabi. Syarrun nas. Jadi syarrun nasi indallah man qatala nabiyan aw qatalahu nabiyyun. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seburuk-buruk manusia adalah orang yang membunuh para nabi atau dibunuh para nabi. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi at-tahdhiru min ada ahli ilm. Peringatan keras dari orang-orang yang mengganggu, menyakiti para ulama, para penuntut ilmu. Karena mereka pewaris ilmu para nabi, mereka penyambung lisan para nabi dan para rasul. Maka sangat tercela orang-orang yang menyakiti para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim." Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi dan para rasul, serta membunuh orang-orang yang mengajak ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, membunuh orang-orang yang mencegah perbuatan mungkar, berikan kabar gembira kepada mereka. Fabashshirhum bi'adzabin alim, kabarkan kepada mereka siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang yang berbahagia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mempelajari tafsir Al-Qur'an dari awal sampai yang terakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.